Sallallahu. Nanti ada keajaiban di majelis ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Ya Allah. Alaihi wasallam. Ya Habibi Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita buka dengan doa minum air zam-zam. Tolong diikuti. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Agar kita, anak cucu kita penghafal Al-Quran. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Biasanya yang terkenal itu Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, yang ditulis di undangan nikah itu Ar-Rum 21. Sedangkan Ar-Rum ayat 41 insya Allah kalau sudah dibuka dengan Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, nanti panjenengan akan dikucur ilmu-ilmu laduni, yang tidak tahu menjadi tahu. Update ilmu, insya Allah dengan izin Allah, insya Allah dengan syafaat sholawat akan banyak tahunya. Ikhlas Bapak Ibu? Bu? Nggih, merem apa melek Bu? Melek nggih, ya Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, tampak kerusakan di muka bumi dan lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ayat ini nyata apa mboten? Ya nyata, ya Allah nyata. Oh ya, tadi ada yang lupa Mas Sudi. Atasnya, di samping kerusakan di muka bumi, maaf, di antara pejabat politik ada perbedaan pendapat, betul? Di kubu PBNU, kemudian bupati dan wakil bupati, menteri dengan menteri, presiden dengan menteri, dan lain sebagainya. Nanti diselesaikan dengan sholat. Sabar nggih? Sabar. Permasalahan hidup kita itu nanti bisa diselesaikan dengan sholat. Kembali lagi, zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia. Di sini ada kata-kata yang mengerikan, liyuziqahum ba'dalladzina amanu la'allahum yarji'un.
didatangkan bencana, musibah agar mereka ngerasakno, liyuziqahum, merasakan. Saya nggak tahu punya perasaan apa tidak kira-kira. Bu, jawab yang biasanya baper suami apa istri? Ya Allah. Yang biasanya baper itu istri. Kenapa? Jadi korban. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu, agar merasakan bencana dan musibah itu karena perbuatan mereka atau perbuatan kita. La'allahum yarji'un, agar kita itu kembali ingat kepada Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naik Masudin. Di dalam surat Az-Zumar ayat 46, kalau ada masalah, perbedaan, bencana, musibah, itu selesaikan bersama dengan Allah. Qulillahumma fatiras samawati wal ard, katakanlah Allah itu pencipta langit dan bumi. Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, Allah itu maha tahu yang gaib dan yang tampak. Allah itu maha tahu masalah yang belum terjadi, peristiwa yang belum terjadi, dan peristiwa yang sudah terjadi. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Allah itu adalah hakim yang menentukan masalah bagi hamba Allah yang bermasalah, bagi hamba Allah yang berselisih. Bagaimana caranya? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Bu, kalau ada masalah jangan lari mbah dukun. Panjenengan kalau ada masalah lari kemana? Curhat kepada siapa? Biasanya curhat kepada teman dekat, biasanya curhat kepada orang pinter. Wa ila rabbika farghab, bawahnya Masudin. Ini yang diajari oleh Rasulullah, bukan sukanan. Idza khazabahu amron fazi'a ila shalah. Ketika kita ditimpa amrun, masalah, selesaikanlah dengan sholat. Biasanya ibu-ibu curhat ke sana kemari, lari kepada orang pinter, lari kepada mbak dukun, lari kepada teman dekat. Tapi ketika teman dekatnya itu al-keceto'u, aduh rahasiaku sudah saya, iya ya, ustadz juga manusia, orang pinter juga manusia. Berapa banyak pepatah mengatakan sudah jatuh. Ada nggak artis yang kemudian curhat kemudian dimanfaatkan? Justru ketika orang itu bermasalah sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kepada Allah tidak punya kepentingan. Mumpung ono masalah, ini lagi viral, dana itu mau diberikan kepada orang yang kena bencana. Gitu DPR minta jatah. Masya Allah, luar biasa pokoknya. Ada apa ada kira-kira? Ada apa ada? Ya Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan kalau kita ada masalah apapun selesaikan dengan salat. Seperti apa? Naik Masudin. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang yang betul-betul rukuk. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu memerintah manusia kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian itu lupa dirimu sendiri.
persis seperti lilin. Tahu lilin? Lilin itu menyinari orang sedangkan dirinya terbakar. Jangan seperti jarum. Jarum itu menutupi aurat orang sedangkan dia lanjut dia telanjang. Jangan seperti lilin, jangan seperti jarum. Lilin itu menyinari tapi dirinya terbakar. Ini sindiran bagi ustadz. Sindiran bagi orang yang menasihati. Atamuruna nasa bil birri, apakah kamu memerintah orang lain baik, wa tansauna anfusakum, sedangkan kalian itu lupa dirimu sendiri. Makanya yang betul adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Awali jaga dirimu, baru keluarga. Urut-urutannya seperti itu. Bisa dipahami? Urut-urutannya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah diriku orang yang mendirikan sholat khusyuk, baru wa min zurriyati, baru berimbas kepada anak cucu atau istri. Urut-urutannya itu ku anfusakum, Rabbi ja'alni, awali dari diri sendiri. Saged dipahami ya? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, padahal kalian itu membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu nggak mikir? Alhamdulillah, insya Allah jamaah ini mikir semua, kalau nggak ngantuk. Kita khususkan wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah menghadapi masalah dengan dua hal, sabar dan sholat. Kenapa ayat ini bicara sabarnya dulu baru sholat? Sabar tersirat tumanina. Berapa banyak orang sholat tapi tergesa-gesa. Berapa banyak orang doa pengen tergesa-gesa dikabulkan. Sesuatu yang tergesa-gesa ada setan, sesuatu yang sabar nanti ada Al-Baqarah 152, 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Sesuatu yang sabar itu pasti ada Allah. Sesuatu yang sabar itu pasti Allah yang terlibat. Tapi sebaliknya sesuatu yang tergesa-gesa ada setan. Contoh seperti buah masak pohon dan buah masak karbitan. Betul? Kalau buah masak karbitan manusia tergesa-gesa, sedangkan buah masak pohon tidak bisa dicacat manisnya dan enaknya. Tapi untuk menuju buah masak pohon, saya sih sabar Ustaz, tapi codotil Ustaz, sih nggak sabar. Apa maneh codot ndas. Loh, ngomong ya amen. Saya sabar Ustaz, menunggu buah masak pohon sabar, tapi analog ini saged dipahami nggih? Analog saged dipahami. Makanya wasta'inu bisabri. Sabar di situ tersirat tumanina. Kalau sholatnya itu tumanina, maka connect kepada Allah, nanti ketemu lezat merinding dan bergetarnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Lanjut. Wa innaha lakabira, sungguh titik-titik berat. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hanya niku balik ten sholate apa khusuke. Wa innaha lan sak temene titik-titik lakabiratun, nyekti abot berat. Hanya niku balik ten khusuk napa balik ten salat. Sing berat iku salate apa khusuke? Bu? Khusuk? Bapak? Saya tes, cerdas mana Bapak atau Ibu? Hanya itu kembali kepada salat apa khusuk? Bapak? Salat. Ibu? Khusyuk. Yang betul adalah sholat. Memang cerdas, orang laki-laki itu memang cerdas. Ha itu dhamir muannas, sedangkan al-khusyuk itu muzakkar. Wa innaha, ini hebatnya setan menjebak pikiran kita. Dikiranya khusyuk yang berat. Yang berat itu sholatnya. Illa alal khosiin,
kecuali bagi orang yang sudah bisa dihusukkan Allah, maka sholatnya itu ringan, merindukan dan nagih. Hati-hati. Ini berarti otak kita harus diupdate, Bu nggih. Bu, sing berat iku salate, Bu. Tapi salatnya itu kalau sudah khusyuk merindukan. Salatnya itu kalau sudah khusyuk, salatnya tidak mau selesai. Salatnya itu kalau sudah khusyuk, habis salat buka HP, ada rezeki yang tidak disangka-sangka, transferan M. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyi'in. Nah, khusyuknya itu seperti apa? Dijawab Al-Baqarah 46, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka meyakini ketika sholat sedang ketemu Allah. Tolong lihat saya tunjukkan salahnya orang. Orang awam itu ketemu Allah, mindsetnya setelah mati. Ketemu Allah di surga. Ketemu Allah di akhirat. Pertanyaan saya, logika yang sangat sederhana, terus sholat ketemu sopo, bro? Mosok sholatnya saiki ketemu nih meneh, logis gak kira-kira? Gak logis loh. Lu jenengan bolak-balik dialog iyaka kepadamu. Kamu di situ yang dimaksud cinten Allah, tapi secara basiro. Paham gak? Ketika mindset jenengan itu ketemu Allah setelah mati, ketemu Allah di surga, ketemu Allah di akhirat, makanya sholatnya ya kayak yang tarawih tercepat sedunia itu. Di mana itu? Di YouTube itu. Di Blitar, 20 rakaat hanya 70 menit. Salatnya tidak merasa diawasi Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Salatnya tidak terasa, tidak merasakan dinilai Allah. Nisfuha, sulusuha, rubu'uha dan lain sebagainya. Ini kesadaran yang kita bangun. Makanya menggunakan alladzina yadzunnuna, meyakini sedang ketemu Allah. Perhatikan, mulaku rabbihim, ruhnya berjalan menuju Allah. Ini penting, ilmu hakikat. Mulaku itu bahasa Arab, liqa, sudah menjadi bahasa Jawa. Melaku wocung, melaku. Paham gak? Mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Makanya sholat itu kalau khusyuk connect, itu ruhnya mi'raj, berjalan. Berjalan melalui sir-sir doa. Saya ulangi lagi, berjalan melalui sir-sir doa. Doanya itu ada rasanya, merinding, bergetar. Bahasa kerennya itu fly. As-sholatu mi'raj. Mi'raj itu fly, terbang. Bersama dengan Allah, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Baik. Sekarang kita masuk kepada macam-macam doa iftitah. Pintu langit terbuka. Sahabat itu pernah membaca doa iftitah sangat pendek. Insya Allah jenengan sudah hafal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada riwayat, tolong dibaca, saya ambil intinya. Ada seorang sahabat tergesa-gesa, sholatnya itu agak terlambat. Kemudian habis sholat itu, siapa yang baca doa tadi? Doa apa yang dibaca? Semuanya takut. Semuanya takut. Karena dikiranya Rasulullah itu memarahi sahabat. Saya ya Rasul, kamu baca apa? Baca ini, singkat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Gara-gara doamu ini pintu langit terbuka. Ini sering jenengan baca panjang kan? Tapi kenapa pintu langit gak terbuka? Ya beda kelas. Beda kelas. Kalau kita mungkin kelasnya baru di lisan. Kalau sahabat ini kelasnya sudah ma'rifat, kelasnya sudah di dalam hati, sehingga la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Doa iftitah 1. Maaf, ini yang biasanya dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah,
PKS, Allahumma ba'id baini min khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku dengan kesalahan seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas sawul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan dari dosa seperti baju putih. Panjenengan kalau membaca ini, bapak-bapak terutama, kalau mensolati jenazah, itu juga ada kalimat seperti ini. Kalau hafal ya, bersihkan dari dosa seperti baju putih. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, bersihkan dari dosa bil ma' dengan air, wasalji, salju, es, wal barad, dan air dingin. Maaf, yang NU biasanya nggak hafal. Kenapa? Karena sudah terlalu fanatik kabiro walhamdulillah. Padahal di sini nggak ada tulisannya NU Muhammadiyah loh ya. Semuanya dari Rasulullah. Yang NU tingkatkan menghafalkan ini. Yang Muhammadiyah tingkatkan Allahumma kabiro. Macam-macam doanya iftitah itu ada 12 Pak. Jenengan hafal pinten kira-kira? Hafal 1 itu padahal hafalan SD, nggak pernah diupdate. Kalau kita mau belajar udkhulu fisilmi kafa, menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan spesifik sholat kita, macam-macam doa iftitah itu 12, tapi kita sering macam-macam. Hafal mek situ top 1 fanatik liyane salah, itu yang tidak bijaksana. Orang yang bijaksana itu dihafalkan semua, pasti nanti menjadi orang yang bijaksana dalam menyikapi segala perbedaan. Yang kabiro itu benar, yang ba'id baini itu benar, semuanya benar. Yang enggak benar itu enggak sholat, yang enggak benar itu tukaran. Doa iftitah yang kedua, Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, memujimu, maha berkah namamu, maha tinggi, dan tidak ada Tuhan kecuali kamu. Doa iftitah yang ketiga, tolong sabar, nanti kaitannya dengan perbedaan, nanti ada. Doa iftitah yang ketiga, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Gara-gara doa ini, para malaikat mencatat nih bawahnya itu. Seorang sahabat membaca doa ini, sekitar 13 malaikat berebut mencatat. Doa iftitah yang keempat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, sudah tadi. Langsung doa iftitah yang kelima, Allahu akbar zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azma. Doa iftitah keenam kita lewati. Doa iftitah yang ketujuh ini biasanya dibaca oleh teman-teman kita, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Dan jenengan akan terkejut, di balik doa ini ada seperti kalimat haji. Tunjukkan Mas Didin. Labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Ini biasanya kami baca ketika sholat tahajud atau ketika sholat sendiri. Labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilan. Maaf, banyak saudara-saudara kita kalau labbaik Allahumma labbaik itu mindsetnya hanya haji atau umroh. Betul? Salat itu juga memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ikuti, labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Labbaika wa sa'daika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Panjenengan kalau dibimbing mutawif biasanya labbaik Allahumma labbaik, dan yang kedua labbaika wa sa'daika. Aku memenuhi panggilanmu dengan senang bahagia. Bapak Ibu, banyak saudara kita di depan TV mendengar azan, hayya 'alas shalah. Salat mana rek? Itu sudah kena fi qulubihim maradun. Hatinya sakit. Ada enggak kekasih dipanggil kekasih marah? Justru yang ditunggu-tunggu. Betul. Banyak enggak orang yang ketika mendengar azan salat mana? Nanti ketika bulan Ramadan habis buka azan isya waduh rek durung melorot. Itulah ekspresi jawaban otomatis kita di bawah otak bawah sadar. Seperti itu harus dirubah. Seharusnya ketika dipanggil Allah, fafirru, lari, justru yang ditunggu-tunggu, fafirru ilallah. Doa iftitah yang ke-8, doa iftitah yang ke-9. Nah, doa iftitah yang ke-10 ini biasanya dibaca Rasulullah ketika sholat tahajud. Ya, panjenengan kalau berselisih suami istri, RT warga, pejabat dengan masyarakat, silakan baca doa ini. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, Alimal ghaibi was syahada, yang tahu gaib dan yang tampak, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau adalah hakim yang menentukan hambamu yang berselisih. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, berikan saya hidayah terhadap masalah yang kami perselisihkan, hidayah yang bil haq, dengan benar. Perhatikan, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sungguh kamu ya Allah memberikan hidayah solusi kepada yang dikehendaki. Baik, panjenengan sekarang saya ajak untuk psikologi masalah. Suami istri itu kalau bermasalah, suami ngaku benar, istri ngaku benar. Jane sing salah sopo? Sing walanang madhep tembok rono, sak kamar sak ranjang itu. Sing metok wadhep rono. Iya, dibisiki setan. Iya, awakmu sing bener, awakmu sing bener. 2, panjenengan tahu enggak kecelakaan nabrak itu? Ada enggak yang ngaku salah? Dua-duanya ngaku benar. Makanya butuh polisi. 3, pemain sepak bola jelas-jelas mentekel. Tahu mentekel? Jegal. Itu dari jarak jauh langsung ini, Pak. Apa tanda ini? Menunjukkan bahwa saya yang dijegal. Oh, jelas-jelas itu. Makanya hakim sekarang butuh apa? VR ya. Ya, betul ya. Butuh CCTV itu loh. Karena wasit dan hakim garis melihat kebenaran yang hakiki itu sangat terbatas, apalagi jarak jauh. Butuh TV. Ketika diprotes, ayo kita lihat bersama siapa yang salah, si fulan apa si fulan. Di Zoom. Makanya butuh alaihissallahu biahkamil hakimin. Ketika pejabat dengan rakyat, panjenengan itu kalau ingin tahu salahnya rakyat, silakan jadi pejabat. Tapi kalau menjadi rakyat, jenengan pasti menyalahkan pejabat. Jenengan sekarang ya saya ajak mikir, jenengan tahu jeleknya naik sepeda motor kapan? Ketika naik mobil. Selewat. Tapi ketika sampai naik motor, ya bodoh. Ketika jenengan berjalan dari selatan, itu akan tahu salahnya orang berjalan dari utara. Ngerti?
Logika ini maksudnya bahwa kebenaran manusia itu relatif enggak? Kemarin saya sampaikan di Masjid Baitullah, orang itu kalau benci buta dan orang itu kalau cinta buta. Butanya di mana? Ketika orang itu cinta kepada seseorang tidak tahu kekurangan dan kesalahan seseorang. Sebaliknya ketika panjenengan itu benci kepada seseorang tidak akan tahu kebaikan seseorang itu. Walaupun ngaji penilaiannya riya ini. Silakan jenengan benci kepada seseorang dan seseorang itu ke masjid. Penilaian jelek apa baik? Itu loh, butanya cinta dan butanya benci. Makanya Rasulullah mengajarkan habibaka haunamma, berada di tengah-tengah. Kalau cinta itu biasa-biasa saja, asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Siapa tahu yang kamu cintai nanti menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka yaumamma, ketika benci biasa-biasa saja, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Siapa tahu ibu yang sampean benci itu suami sampean sekarang. Ada enggak suami istri yang dulunya musuhan ternyata nyanding, ternyata jadi mantunya. Dalil ini, hadis ini pasti benarnya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Kita doakan para menteri, pejabat presiden, pengurus PBNU, pengurus, kita doakan semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Ada ayat lain lagi, fa in tanaza'tum, ketika kamu berselisih, berdebat, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebenaran manusia itu relatif. Silakan jenengan jejer kepada seseorang, punya teman yang akrab, itu baiknya minta ampun. Tapi suatu saat kecetok, mundur satu langkah, ketok elei. Akhirnya saya berkata seperti ini, Bu, dhisik ketok opo, saiki ketok opo. Istri Bupati X yang kena KPK, saya nggak nyebut, itu minta cerai. Ngikuti berita? Alhamdulillah. Kena KPK itu minta cerai. Bu, istri kayak gini nih setia apa setia? Dhisik ketok opo, tanpa terkecuali orang kepercayaan bupati juga dicokot KPK. Jenengan tahu nggak? Sebelum terjadi kena KPK, menjadi kepercayaan bupati dan gubernur, melakukan yang ini enggak? Gak kenal tonggo, Pak. Gak kenal konco. Kepercayaan. Barang sekarang kena cokot KPK, apa yang terjadi? Hati-hati. Terkadang sesuatu yang kita bangga-banggakan, maaf, justru menjadi pintu masuk penjara. Makanya Bu, saya meragukan setianya istri. Setianya istri itu kalau teruji suami tidak bekerja, apa suami kembang ambet, itu baru setia. Kalau abang banyak uang, abang sayang, tidak ada uang, rungokno Bu, rungokno Bu. Ternyata wasta'inu bisabri washola itu wujud setia kepada Allah. Salat kita itu sering sabar setia, masih diragukan. Doa kita kepada Allah sering sabar setia? Enggak. Nang. Kalau minta itu koyo anak kecil tidak bisa disaweni. Sedangkan Allah ketika manggil, engkau ayo sedekah, engkau si haji umroh, engkau si nang masjid kajian, engkau giliran hamba njaluk nang Gusti Allah. Nang cepet. Makanya saya doakan siapa yang memenuhi panggilan Allah dengan fafirru ilallah wasari'u maghfirah, maka sama Allah doanya itu dipercepat. Lihat saya, saking cepatnya sampai enggak berdoa, gek batin tok loh, wis diijabah.
tingkatan orang wali dan orang soleh batin tok itu. Ibu-ibu kalau sudah batin, suaminya mengijabah, merasakno batin Ustaz, ngomong ping 1000 gak kerungu. Itu tandanya summum bukmun. Kenapa demikian, Bu? Karena jenengan dipanggil membuat kopi gak mau dan sebagainya. Siapa yang menunda-nunda panggilan Allah, haji umrohnya ditunda. Siapa yang mensegerakan menomorsatukan Allah, Allah akan menomorsatukan. Tanyakan kepada hati kita masing-masing, Allah ini sudah nomor 1 apa nomor sekian? Jawabannya Allah masih nomor sekian. Yang nomor 1 al-fulusu, uang. Ibu-ibu sekarang saya tes, Bu, tes keimanan. Hati jenengan gak ada uang, dengan hati jenengan gak ada Allah ketika zikir dan sholatnya, stres mana? Stres hati gak ada uang. Makanya surat Al-Ikhlas kita itu masih dipertanyakan. Kalau dibaca cepet, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong jawab, pertengkaran politik pejabat, pimpinan ormas ditengarai apa? Uang, jabatan, bagi kue tidak rata. Betul enggak? Akhirnya teriak-teriak karena hubud dunia, diakui dan tidak ya karena itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, mari kita bersandar kepada Allah. Allahumma, ini saya baca setiap sholat tahajud, Pak. Saya itu kalau sholat tahajud 6 macam doa iftitah itu saya baca. Kalau sholat sendiri, itu yang diajarkan Rasulullah. Tapi kalau sholat menjadi imam cukup satu saja, jangan panjang-panjang. Silakan yang kabiro, silakan yang ba'id baini. Kalau banyak masalah, silakan ini. Banyak perselisihan, banyak perdebatan. Saya ini selalu baca ini. Alhamdulillah dalam hidup saya itu mesti dicurati jamaah. Karena ustadz itu sering bagian gak enak Pak. Dan itulah khadimul ummah. Akhirnya gara-gara doa ini, tiba-tiba ketika ada si fulan itu sharing, muncul inspirasi, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Karena dekengan pusat fatiros samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anta alimal ghaibi wasyahada, engkau adalah hakim yang menentukan hambamu yang bermasalah, baik diriku bermasalah atau dulur jamaah rekan-rekanku bermasalah. Ya, Bapak Ibu, sekarang jenengan saya tanya, masalah itu, doa itu dibaca ketika ada masalah apa sebelum ada masalah? Kalau bisa dibuka Mas Udin, file doa. Saya jawab dengan hadis ini, ad-doa. Di riwayat itu ada, yang kemarin saya buka ketika kajian hari Jumat. Panjenengan kalau betul-betul mau mengkaji, mau tahu, saya tunjukkan doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Saya ini karena ingin mendekat kepada Allah, didekatkan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ada masjid di riwayat doa. Ada doanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang menjawab masalah NU sekarang. Purun ingin tahu jenengan? Kalau ingin tahu saya buka. Doanya seperti ini. Allahumma aikid qulubal ulama wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Sudah ketemu Mas ini? Di riwayat. Ya Allah, bangunkan hati ulama. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina
min naumi ghaflatihimil amik, dari tidur kelalaian panjangnya. Bangunkan hati ulama dan orang muslim dari tidur. Beliaunya menggunakan puitis yang luar biasa. Min naumi, naumi itu tidur, ghaflah, lalai. Hatinya ulama itu dilelahkan dengan uang, jabatan, dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan, betul nggak gitu? Min naumi ghaflatihimil amik. Atau ketik doa gitu maksudnya. Ya, ketik doa di searching itu. Ya. Wahdihim ila sabilir rasyad, berikan hidayah mereka jalan yang lurus. Dulu itu sudah terjadi ketika masa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini tidak hanya satu ormas. Panjenengan kalau mengamati banyak enggak, maaf, parpol yang pecah? A, B, C. Betul ya? Betul nggih? Ormas yang pecah? Iya. Sampai tingkatan wakil bupati dan bupati pecah. Sampai segitunya. Ini menunjukkan bahwa doa ini sangat penting. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik wahdihim ila sabilir rasyad. Nah, itu. Nomor 12 kalau nggak salah. Bisa diperbesar Mas Idin. Ditambah itu. Nah, itu. Ya. Bisa disyarat. Nah, Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimina min naumi ghaflatihimil amik. Ya Allah, bangunkan hati ulama, umara, pemimpin dan orang mukmin dari min naumi ghaflatihimil amik. Ini kalau saya bahasakan tidur seperti tidurnya Ashabul Kahfi. Berapa tahun? 309 tahun. Panjenengan tahu enggak kenapa Hadratus Syekh itu mengkiaskan tidur? Orang tidur itu biasanya sadar apa mboten Bapak Ibu? Wis ngipi, wis turu ngipi. Apalagi goyanan saya ngipi basah. Bangkitkan dan sadarkan hati para ulama ya Allah. Min naumi ghaflatihimil amik wahdihim ila sabilir rasyad, berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Lanjut. Allahumma ya hayyu ya qayyum akhi jam'iyatana nadatil ulama. Ya Allah, tolong hidup dan berkembang Nahdlatul Ulama hayatan thayyibatan ila yaumil qiyamah, hidup dan berkembang sampai hari kiamat. Gara-gara doa inilah NU berkembang sedunia. Panjenengan lihat itu cabang Inggris, Amerika, itu gara-gara doa ini. Ya Allah, kita doakan ulama-ulama kita ya. Bukan karena apa-apa, kita doakan supaya mendapatkan hidayah Allah. Ini doanya beliau, bukan doa saya. Dan saya baca setiap subuh, Pak. Doa ini bukan hanya untuk NU, tapi untuk organisasi yang lainnya, terutama organisasi orang Islam. Terutama ketika kita bermasalah rumah tangga, Bu, ada enggak rumah tangga yang tidak bermasalah? Pasti ada. Cuma babnya itu kadang beda. Ada bab suami, bab istri, bab anak, bab ekonomi, kadang bab tukaran ambek tonggo, kadang bab pembantu. Karena ayatnya Aba Kholik wa min ayatihi an khalaqalakum. Ayatnya pernikahan itu tidak pernah habis. Minggu ini kita diuji bab anak masuk sekolah kemana, nanti diuji apa, itu namanya ayat. Jadi ayat-ayat pernikahan seumur hidup tidak akan pernah habis. Ada saja ujian. Selama kita masih hidup pasti diuji Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan semakin tinggi pohon semakin banyak
anginnya. Semakin orang itu terkenal, semakin banyak yang benci dan iri. Itu sudah hukum sunnatullah. Ya, apalagi organisasi besar. Masya Allah, luar biasa. Saya ingin tidak diuji Ustaz. Kalau tidak ingin diuji, kata Profesor Dr. Ali Aziz, jadilah seperti pohon kemangi. Tahu kemangi? Lalapan itu loh, nduwek itu. Itu gak gono angin, gono gempa. Semakin tinggi pohon itu semakin banyak anginnya. Banyak orang kepingin terkenal, tidak mau ujian. Ada lagi banyak orang yang kepingin menang, Abah Kholik, tapi nggak mau lomba. Gampang, tak kasih trofi ke adik lomba. Lo justru bangganya itu ketika mengalahkan kok, betul nggak? Sama-sama trofinya, satu lomba, satunya tidak. Itu bangganya beda nggak? Uang 1 juta hasil kerja sendiri dengan uang 1 juta diberikan orang. Siapa itu? Anak kita. Sama-sama 1 jutanya, tapi rasa bangganya itu, buah masak hasil tanaman sendiri dengan buah masak langsung beli di pasar. Rasanya beda. Ngono jenengan sering beli buah di pasar ketipu. Maksudnya ketipu gini. Jenengan itu dengan codot itu peka mana sih untuk untuk melasak mateng itu dari peka mana? Ibu kan paling emak tok. Lo mogol ya Allah. Sering Bu? Karena jenengan terpesona dengan kuningnya mangga. Dengan pesona itu. Itulah proses kesabaran yang luar biasa. Saya kemarin mentelaah, ya Allah, as-sabru miftahul khair. Luar biasa Pak. Sabar itu adalah kunci segala kebaikan. Semua syariat Islam itu di dalamnya ada muatan sabar. Bu, jenengan bisa nggak ngelahirno nggak sabar? Ojo mana ngelahirno BAB loh. Kalau nggak sabar, ambeien sampean. BAB itu kan menyatukan antara kehendak kita dan kehendak Allah. Melahirkan juga sama. Perawat dan dokter sering pesan, Bu, kalau belum waktunya wuhat. Apa wuhat itu? Ya, jangan ngeden Bu ya. Nanti ada timingnya yang pas. Timingnya yang pas. Terakhir, sudah setelah tanya jawab. Ternyata hidup berumah tangga, baik mendidik anak, itu seperti main layangan. Jenengan tahu main layangan? Kalau layangan itu ditarik terus, nggak akan terbang. Dilur terus, nggak akan terbang. Layangan itu harus ditarik, dilur, ditarik, dilur, nunggu angin sing gerakno Gusti Allah. Nunggu kelahiran sing direngan Allah. Makanya doa kelahiran itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berapa banyak perempuan melahirkan itu kebrojolan? Ya. Berapa banyak perempuan itu melahirkan tapi enggak lahir-lahir? Bu, wis buka piro, Bu? Tolong ibu-ibu diam. Pak, masih ingat enggak? Istrinya melahirkan itu buka berapa? Ngomong mau buka-bukaan gitu. Berapa? Berapa Bu? 10, 11 ya? Iku sing buka sopo? Inna fatahna. Sing buka Gusti Allah. Dokter perawat itu pengen itu. Buka loro. Buka. Bapak mek kari buka tok ae. Inna fatahna laka fathan mubina. Terakhir, sama seperti khusyuk ketika diturunkan Allah, konek kepada Allah. Maaf, Abah Kholik, kita nggak tahu diturunkan rakaat keberapa, kita tidak tahu diturunkan ketika gerakan ruku apa sujud, kita tidak tahu diturunkan ketika doa apa. Persis seperti panjenengan mancing lu gak digondol-gondol, jangan mulai digondol oleh, gak sida mulai Pak. Persis seperti dodolan toko Pak, dintenteni gono sing tuku Pak. Jangan mulai ditutup. Ngerti maksud saya ini? Di balik inilah Rabbul Alamin.
Allah yang mengatur, Allah yang menggerakkan. Sekarang jenengan lihat video Sumatera sama Aceh, deloken banyu seperti iku sopo sing gerakno. Betul? Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azma. Semoga rumah tangga kita, lingkungan kita diselamatkan dari bencana musibah. Makanya tadi saya doa, Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa samatatil a'da walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang tanya, ada waktu 5 menit, 10 menit. Monggo Pak. Nggih. Nggih, pakai mic nggih. Sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah musibah